Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, berjumpa kembali di G4N Channel. Di video kali ini kita akan share mengenai 6 jenis tes psikotes yang sering digunakan untuk rekrutmen kerja. Jenis psikotes ada bermacam-macam. Nah, saat melamar pekerjaan, biasanya kawan-kawan akan melalui proses ini sebelum lanjut pada tahap wawancara. Rata-rata perusahaan memang menggunakan psikotes kerja sebagai salah satu proses yang harus dilalui oleh pelamar kerja. Sebagai bagian dari ujian untuk memasuki dunia kerja, penting bagi para pelamar mempelajari dan memahami jenis psikotes yang biasanya digunakan dalam rekrutmen perusahaan. Oleh karena itu, kita akan memberikan 6 jenis psikotes yang biasanya digunakan oleh perusahaan. Yuk simak. Yang pertama, logika aritmatika. Jenis psikotes yang satu ini digunakan untuk melatih kecermatan dan ketelitian dalam memecahkan masalah yang ada. Psikotes ini berhubungan dengan kemampuan berhitung untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Untuk mengerjakan tes ini, ada beberapa tips yang harus kawan-kawan perhatikan. Yang pertama adalah perhatikan waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan adalah segalanya dalam tes aritmatika ini. Tips yang kedua adalah mengerjakan soal mudah terlebih dahulu. Jika soal dirasa agak susah, sebaiknya lompat ke soal lainnya yang sekiranya dapat dikerjakan dengan baik dan cepat. Lalu kita kembali lagi ke soal yang tadi dilompat, yang tadi dilewat untuk diselesaikan. Jenis tes yang kedua adalah tes Warteg. Tes Warteg mungkin terdengar familiar. Pada dasarnya tes ini membutuhkan kemampuan analisis yang sangat tajam. Pada tes ini akan ada gambar dengan metode proyektif, di mana para peserta harus membentuk sesuatu melalui garis-garis yang digambar pada soal tersebut. Tujuan dari tes ini untuk melihat kepribadian seseorang dalam mengambil keputusan. Menilai bagaimana cara mengambil keputusan melalui hasil psikotes ini dapat membantu perusahaan untuk melihat dan menilai karakter kawan-kawan. Oleh karena itu, kawan-kawan harus memahami dan mempelajari mengenai penilaian dari hasil psikotes ini. Jenis yang ketiga, tes kemampuan verbal. Pernahkah kawan-kawan menemui soal yang berhubungan dengan pencarian sinonim, mencari antonim, atau mencari hubungan kata? Nah, ketiga soal tersebut merupakan bentuk dari tes kemampuan verbal dari para peserta yang melakukan tes. Tes ini berfungsi untuk melihat kemampuan kawan-kawan dalam berbahasa, baik dalam tulisan maupun lisan. Kemampuan verbal adalah salah satu kemampuan yang menjadi pertimbangan recruiter untuk menarik kandidat. Jenis tes yang keempat yaitu psikotes spasial. Pada jenis psikotes ini, kawan-kawan akan dihadapkan pada berbagai bentuk soal bangun ruang. Kawan-kawan harus memahami dengan teliti setiap bangun ruang yang diberikan sebagai jawaban dari pilihan ganda. Adanya tes psikotes spasial ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan imajinasi yang kawan-kawan miliki. Selanjutnya, jenis yang kelima yaitu Personal Preference Schedule Test. Tes yang satu ini biasanya dikenal dengan Edward Personal Preference Schedule.
Soal-soal yang berhubungan dengan tes ini biasanya terdiri dari dua alternatif pilihan jawaban, antara A atau B. Jenis psikotes ini biasanya membahas mengenai pilihan jawaban yang menggambarkan kepribadian kawan-kawan. Biasanya ada pilihan yang tidak sesuai dengan kepribadian kawan-kawan. Jadi, usahakan menjawab dengan memilih jawaban yang mendekati kepribadian kawan-kawan. Dan juga hindari mengosongkan jawaban mengenai tes ini ya. Tes yang terakhir adalah Kraepelin atau Pauli test. Jenis tes Kraepelin atau Pauli biasanya dijumpai di psikotes beberapa perusahaan. Bentuk soal yang diberikan berupa angka-angka yang disusun membujur dengan jumlah angka, baik angkanya telah ditambahkan, dikurang, dan jenis perhitungan lainnya. Kawan-kawan diharuskan menjawab angka berikutnya setelah mengetahui pola susunan angka tersebut. Tes ini digunakan untuk menilai kemampuan dalam berkonsentrasi, ketahanan, ketelitian, dan kemampuan dalam menyesuaikan diri. Demikian informasi mengenai 6 jenis tes psikotes yang bisa kawan-kawan persiapkan sejak awal. Jangan menyerah. Jika saat ini jawaban psikotes kawan-kawan belum tepat, maka harus terus bersemangat, harus terus berlatih. Semakin sering berlatih akan semakin meningkatkan pula kecepatan dalam mengerjakan soal psikotes. Baik, terima kasih sudah menonton. Tekan like dan share jika suka dengan video ini, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi untuk video-video terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.